Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama Yuda dari Prodi Teknik Elektro semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah sistem telekomunikasi, sejarah perkembangan telekomunikasi. Kata pengantar, Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Juga rasa syukur saya ucapkan karena atas limpahan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kekuatan, kesabaran, keteguhan dan kemudahan untuk menyelesaikan makalah. Semoga Allah berkenan memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan kepada saya. Daftar isi, halaman judul, kata pengantar, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Bab 1 latar belakang. Perkembangan teknologi telekomunikasi semakin pesat seiring dengan meningkatnya pengguna layanan telekomunikasi. Peningkatan ini didorong oleh berbagai aspek, mulai dari kebutuhan komunikasi bisnis sampai menjadi gaya hidup masyarakat modern. Layanan telekomunikasi baik dari segi layanan data, suara, gambar, sampai multimedia harus meningkat karena banyak masyarakat yang memanfaatkan untuk bertukar informasi dengan mudah tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Untuk itu diperlukan teknologi komunikasi pita lebar atau broadband untuk memenuhi kebutuhan komunikasi sekarang dan masa depan. Salah satu teknologi komunikasi broadband adalah komunikasi satelit, yang merupakan komunikasi yang menggunakan satelit dan media perantara dua stasiun bumi. Rumusan masalah. Agar bisa melakukan komunikasi, ada beberapa komponen untuk mendukungnya, yaitu pertama, informasi. Informasi merupakan data yang dikirim atau diterima seperti suara, gambar, file, dan tulisan. Yang kedua yaitu pengirim. Pengirim merupakan pengubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim media transmisi. Alat yang berfungsi mengirimkan pengirim ke penerima, karena dalam jarak jauh maka sinyal pengirim dapat diubah atau dimodulasikan agar dapat dikirim dari jarak jauh ke penerima. Pembahasan. Dalam makalah ini saya akan bahas satu persatu dari alat telekomunikasi. Yang pertama radio, kedua telepon, ketiga telegraf, keempat televisi. Bab 2 yaitu pertama radio. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk mengirim sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut atau molekul udara. Gelombang radio adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dan bentuk ketika objek bermuatan listrik dimodulasikan pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio atau RF dalam suatu spektrum elektromagnetik. Gelombang radio ini berada pada jangkauan 10 Hz sampai dengan beberapa GHz, dan radiasi elektromagnetiknya bergerak dengan cara osilasi elektrik maupun magnetik. Pada awalnya fungsi radio digunakan sebagai media penyampai pesan atau informasi
tetapi mulai lambat laun juga digunakan sebagai media hiburan. Keuntungan radio yaitu pertama, lebih dekat dengan pendengar, terutama penggemar radio. Kedua, fleksibel. Fleksibel ini maksudnya bisa dinikmati kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga yaitu siapapun diperbolehkan untuk menerima informasi yang dikirimkan oleh radio. Untuk kerugiannya yaitu yang pertama, kita mendengarkan siaran berita atau informasi sesuai dengan jadwal siaran pada radio. Yang kedua, untuk kerugiannya yaitu tidak bisa melihat secara langsung apa yang disiarkan. Yang ketiga, jangkauan siaran yang dipancarkan terbatas. Yang kedua yaitu telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang digunakan menyampaikan pesan suara, terutama pesan berbentuk percakapan. Banyak telepon beroperasi menggunakan transmisi sinyal elektrik dalam jaringan telepon sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Prinsip dasar ini, ketika gagang telepon diangkat, posisi telepon tidak menjadi off hook. Lalu sirkuit terbagi menjadi dua jalur, di mana bagian positif akan berfungsi sebagai tip yang menunjukkan angka 0, sedangkan pada bagian jalur negatif berfungsi sebagai ring yang menunjukkan angka min 48 volt DC. Dan yang ketiga yaitu telegraf. Telegraf merupakan sebuah mesin untuk mengirimkan dan menerima pesan pada jarak jauh. Perkembangan telegraf ini yang pertama pada tahun 1830, telegraf elektrik berkembang dengan digunakannya listrik untuk mengontrol elektromagnet yang didengarkan pada ujung masing-masing transmisi pesan pada telegraf dikirimkan oleh operator telegraf atau telegrafer. Telegram biasanya digunakan untuk perjanjian bisnis dan tidak sama dengan email. Telegram sering digunakan untuk pengiriman dokumen resmi dan perjanjian bisnis. Kode Morse. Kode Morse yaitu sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca untuk menggunakan sinyal kode. Kode Morse ini biasa digunakan pada telegraf elektrik dengan elektromagnet receiver. Kode Morse dapat ditranslate dari pendengar dalam bentuk tulisan. Kelebihan alat ini adalah efisien pada waktu dibandingkan pengiriman surat biasa. Sedangkan kelemahannya hanya bisa mengirimkan teks saja. Yang kelima yaitu televisi. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bergambar. Kata televisi ini berasal dari kata tele dan vision yang mempunyai arti masing-masing. Tele dan tampak yaitu vision. Jadi televisi berarti tampak atau dapat melihat dari jarak jauh. Televisi dibagi menjadi dua yaitu televisi analog dan televisi digital. Televisi analog sendiri yaitu televisi yang mengkodekan informasi gambar dengan variasi voltase atau frekuensi dari sinyal. Seluruh sistem sebelum televisi digital dimasukkan ke analog. Contoh TV analog yaitu NTSC dan PAL. Dan selanjutnya yaitu televisi digital atau DTV adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem koperasi untuk menyiarkan sinyal gambar. Televisi digital merupakan alat yang digunakan untuk menangkap siaran TV digital, dan perkembangan ini dari sistem siaran analog ke digital mengubah informasi dari sinyal digital berbentuk bit data seperti komputer. Contohnya aplikasi televisi digital adalah stasiun-stasiun televisi swasta yang memanfaatkan teknologi digital.
Bab 3 yaitu penutup. Dari kesimpulan di atas, telekomunikasi yaitu teknik pengiriman atau penyimpanan informasi dari suatu tempat ke tempat lain, dan komponen pendukung lainnya yaitu pengirim informasi, pengirim media transmisi, dan penerima. Contoh-contoh alat telekomunikasi sudah saya sebutkan seperti di atas, yaitu yang pertama radio, televisi, telepon, dan telegraf. Daftar pustaka, dan saya mengambil referensi dari beberapa sumber, dan ada 7 sumber yang saya dapatkan. Dan sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan.